Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan sub berikutnya adalah efek Compton. Pada efek Compton ini bahwa gelombang elektromagnetik termasuk gelombang cahaya ini mempunyai sifat kembar, yaitu sebagai gelombang dan sebagai partikel. Sebagai gelombang, maka akan mengalami interferensi, difraksi, dan polarisasi. Dan sebagai partikel, maka akan mengalami efek fotolistrik dan efek Compton. Jadi, gelombang elektromagnetik mempunyai sifat kembar. Yang pertama, sebagai gelombang, maka akan mengalami interferensi, difraksi, dan polarisasi. Sedangkan sebagai partikel, maka akan mengalami efek fotolistrik dan efek Compton. Rumusannya adalah lambda aksen dikurangi lambda sama dengan H dibagi M dikali C dikalikan 1 dikurangi cos theta. Rumusan H ini adalah tetapan Planck. Tetapan Planck sudah ada nilainya 6,626. M adalah massa elektron, juga mempunyai nilai, udah tetapan. C adalah kecepatan cahaya juga sama, sehingga yang ini bisa dirubah, yaitu dengan cara pembagian tetapan Planck dibagi dengan M dikalikan C. Sehingga H dibagi M kali C ini kita rubah menjadi panjang gelombang Compton. Jadi HC adalah panjang gelombang Compton. Karena ini semua ketetapan jadi bisa diketahui nilainya. Sehingga dirubah menjadi lambda C. Lambda C adalah panjang gelombang Compton. Sehingga rumusan yang ini menjadi lambda aksen dikurangi lambda sama dengan lambda C dikalikan 1 dikurangi cos theta. Notasinya adalah lambda adalah panjang gelombang foton sebelum tumbukan, lambda aksen adalah panjang gelombang foton setelah tumbukan, H adalah tetapan Planck, M adalah massa elektron, yaitu besarnya 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kg. Kemudian C adalah laju cahaya, sedangkan lambda C adalah panjang gelombang Compton. Sehingga panjang gelombang Compton adalah 2,43 kali 10 pangkat negatif 12 meter. Jadi lambda C ini adalah ketetapannya, yaitu 2,43 kali 10 pangkat negatif 12 meter. Kita ke contoh soal. Sebuah foton dengan panjang gelombang 0,4 nanometer menabrak sebuah elektron yang diam dan memantul kembali dengan sudut 150 derajat ke arah asalnya. Pertanyaannya, tentukan panjang gelombang dari foton setelah tumbukan jika panjang gelombang Compton atau lambda C adalah 2,43 kali 10 pangkat negatif 12 meter. Maka berdasarkan contoh ini, data yang diketahui adalah pertama panjang gelombang yaitu 0,4 nanometer. Jadi panjang gelombang 0,4 nanometer kita rubah nanonya ke dalam unsur pengali, yaitu menjadi 0,4 kali 10 pangkat negatif 9 meter. Jadi 1 nanometer sama dengan 10 pangkat negatif 9. Kemudian lambda C adalah 2,43 kali 10 pangkat negatif 12. Kemudian tetanya adalah 150 derajat. Dan yang ditanyakan berapakah panjang gelombang setelah tumbukan, berarti lambda C. Yang ditanya adalah lambda C.
Sekali lagi, yang 0,4 nanometer nih, 1 nanometer sama dengan 10 pangkat negatif 9. Sehingga ketika 0,4 nanometer dikonversikan ke dalam meter, maka menjadi 0,4 kali 10 pangkat negatif 9 meter. Kita jawab, ini rumusannya, lambda aksen dikurangi lambda sama dengan lambda C kali 1 dikurangi cos theta. Data dari diketahui kita masukkan ke dalam rumusan. Diketahui lambdanya adalah 0,4 kali 10 pangkat negatif 9, lambda C ke 8, kemudian tetanya adalah 150 derajat. Yang ini masih tetap, ini juga tetap. Cos 150 derajat ini berasal dari kuadran kedua. Kuadran kedua, maka nilai cos bernilai negatif, yaitu cos 150 derajat sama dengan 0,866. Lantas, di sini tanda positif ini berasal dari, karena di sini ada dua tanda operasi, maka dijadikan satu dengan cara dikalikan. Negatif, P negatif sama dengan positif. Lantas, yang 1,866 ini berasal dari hasil penjumlahan 1 ditambah 0,866, hasilnya 1,866. Lantas ini 4,53 hasil perkalian dari 2,43 dikali 1,866, hasilnya 4,53. Yang ini tetap, kemudian yang ini negatif 0,4 kali 10 pangkat 19 pindah ruas, maka akan berubah menjadi positif. Jadi ini positif 0,4 kali 10 pangkat negatif 19 berasal dari sini, dari negatif pindah ruas, maka akan berubah menjadi positif. Kemudian di sini ada penjumlahan tetapi pangkatnya belum sama. Ya, ini pangkatnya negatif 12, sedangkan yang ini pangkatnya negatif 9. Jadi supaya bisa dijumlahkan, maka pangkatnya harus disamakan terlebih dahulu. Boleh yang negatif 12 tetap, maka yang ini negatif 9 dirubah jadi pangkatnya pangkat negatif 12. Caranya adalah seperti ini. Jadi negatif 9 supaya menjadi negatif 12, maka harus ditambah dengan negatif 3. Kemudian kebalikan dari 10 pangkat negatif 3 adalah 10 pangkat 3. Sehingga kalau yang ini kita jumlahkan, 10 pangkat 3 kali 10 pangkat negatif 3 sama dengan 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi caranya seperti itu. Jadi caranya negatif 9 supaya menjadi negatif 12, maka ditambah dengan negatif 3. Kemudian supaya menjadi 1, maka caranya kebalikan dari 10 pangkat negatif 3 sama dengan 10 pangkat 3. Sehingga yang ini ketika dikalikan, maka hasilnya sama dengan 1. Lantas berikutnya, nih 10 pangkat negatif 12 berasal dari negatif 3 ditambah negatif 9 sama dengan negatif 12. Sedangkan 400 hasil perkalian 10 pangkat 3 sama dengan 1000. 1000 dikalikan 0,4 sama dengan 400. Sekarang nih pangkatnya sudah sama. Ini 10 pangkat negatif 12. Yang ini juga sama, 10 pangkat negatif 12. Sehingga karena pangkatnya sudah sama,
maka bisa dijumlahkan. Sehingga hasilnya 4,53 ditambah 400, hasilnya adalah 404,53 kali 10 pangkat negatif 12. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.